Dosa membuat kita merasa malu. Saudara pernah merasa malu ketika mengingat, aduh, aku kok bisa ngomong begitu ya, aku kok bisa melakukan itu ya. Kita rasanya malu kalau ingat itu ya. Itulah dosa, saudara. Tapi puji Tuhan, orang-orang seperti Rasul Paulus yang telah menerima pengorbanan Yesus, penebusan Yesus di kayu salib, maka segala perasaan malu, perasaan guilty, perasaan takut itu hilang, saudara. Dan itu kita lihat di sini dari pernyataan Rasul Paulus terhadap Injil, saudara. Dia merasa I am not ashamed of the gospel. Aku tidak malu akan Injil. Injil itu membebaskan manusia dari rasa malu atas perbuatan kita di masa lalu. Injil membebaskan kita dari rasa bersalah, sehingga kita ini boleh merasakan damai sejahtera di dalam Tuhan. Saudara, Paulus sebetulnya secara manusia bisa merasa malu akan Injil. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul misalnya, atau di surat-surat Paulus yang ditulis ke jemaat-jemaat, kita mendapati bagaimana dia dulu adalah seorang teroris. Kalau kita hari ini berbicara mengenai teroris, jangan lupa Paulus pun dulu juga adalah seorang teroris. Dia ingin membasmi orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus. Dengan berbagai macam cara dia lakukan supaya kekristenan itu lenyap dari muka bumi. Dia itu mantan teroris. Dia juga mantan narapidana. Ya, Pak Paulus bekerja di penjara, tahu itu. Orang kalau sudah pernah masuk penjara itu terjun ke masyarakat, kadang masyarakat sulit untuk bisa menerimanya. Paulus pernah di penjara, saudara. Dia pun berarti juga mantan nabi. Saudara, ketika dia mengabarkan Injil, dia sering diketawai, dianggap orang bodoh, orang yang berpendidikan tinggi kayak dia kok bisa percaya bahwa Yesus itu lahir dari seorang darah, bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Saudara bisa baca itu saat dia mengabarkan Injil di Athena, di Yunani, di mana dia berhadapan dengan para filsuf. Dia diketawain, saudara. Dianggap orang yang sudah kehilangan akal. Saudara, diceritakan di surat Korintus bagaimana dia pernah dilempari batu, dihajar, dicambuki. Tapi saudara, semua itu yang sebetulnya bisa membuat dia merasa malu, akan menyesal. Di dalam surat kepada jemaat di Roma dia katakan, aku tidak malu, I am not ashamed of the gospel. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara malu tidak jadi orang Kristen? Mungkin tidak di sini. Tapi saya tahu saudara di Indonesia itu, ya, karena orang Kristen minority, untuk doa di restoran saja mau makan itu pura-pura ya. Karena mau doa terus terang begini itu malu kalau dilihat. Di sini nggak ada yang begitu ya. Di Indonesia sih, ya. Mau terus terang berdoa mau makan itu ada rasa aduh nanti dikatakan sok suci lu atau gimana begitu ya. Mau ke gereja bawa Alkitab pun sampai disembunyi-sembunyiin Alkitabnya karena malu ketahuan teman kalau sedang di gereja. Nah saudara, kalau hari Senin ditanya, what did you do yesterday? Saya tahu beberapa saudara berani bicara, aku ke gereja kemarin. Tapi ada orang Kristen yang takut atau malu nanti diketahui, ngapain lu minggu-minggu kok mestinya waktu berlibur kok ke gereja. Saudara, apakah saudara malu menjadi orang Kristen? Apakah saudara malu mengabarkan Injil? Karena seperti dikatakan di dalam surat Korintus, bagi orang Yunani Injil itu suatu kebodohan. Bagi orang Yahudi itu konyol. Gimana Mesias yang seharusnya bisa membebaskan bangsanya dari perbudakan malah mati terbunuh. Ya, orang-orang Yahudi menghendaki mujizat, paling enggak Mesias itu menunjukkan powernya bisa mengalahkan musuh-musuhnya, tapi malah mati. Dan hari ini saudara, tidak jarang saya pernah mengabarkan Injil, menceritakan tentang kasih Tuhan, bagaimana Allah Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Tanggapan orang itu gimana?
Itulah child abuse. Sudah mengikuti? Karena dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah itu kan seorang bapak yang mengabius anaknya disuruh berkorban. Nah saudara mengerti bagaimana tidak mudah memang untuk mengabarkan Injil karena orang salah mengerti, orang belum mampu, banyak yang masih belum mampu mengerti itu arti Injil. Tapi Paulus mengatakan, sebab aku tidak malu akan Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kata Injil atau Evangelion di dalam bahasa aslinya itu sebetulnya mula-mula memiliki pengertian umum, yaitu sebagai a reward for good tidings atau good tidings. Jadi pengertian Injil pada awalnya itu digunakan untuk hadiah terhadap hal-hal yang berita indah. Tapi setelah kematian dan kebangkitan Yesus, gereja memakai istilah ini untuk menunjukkan inilah the real good tidings. Inilah sungguh-sungguh yang berita sukacita bahwa anak Allah sudah datang ke dunia, dia mati dan bangkit kembali. Maka sejak itu istilah Evangelion itu lebih spesifik menunjuk kepada Injil, kepada berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, kalau itu merupakan berita sukacita, kenapa kita mesti merasa takut, saudara? Ini yang perlu kita pikirkan, ya. Kadang kita takut mau PI sama orang tua sendiri, ya. Berapa kali saya mendengar, waduh, PI sama orang tua itu kok takut ya, khawatir nanti papa marah atau tersinggung. Lu masih kecil gitu ngasih tau orang tua gitu kan ya. Itu khususnya Chinese culture, di mana anak-anak itu kalau memberitahu sesuatu pada orang tua dianggap wah kok keminter begitu saudara. Atau kita kadang takut terhadap orang asing, kita nggak kenal, kita wah nanti orang yang offended dan sebagainya, nanti malah kita dihina. Dan memang saudara tidak mudah ya, untuk PI terhadap orang asing. Makanya kita harus bijaksana, harus cerdik seperti ular, ya, tulus seperti merpati. Tapi saudara, bulan ini kita mau belajar bahwa kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Memang saudara, ada harga kadang yang harus kita bayar. Ada majelis kami di gereja yang dulu di Indonesia, saudara. Dia setelah kenal Tuhan, punya hati berkobar-kobar untuk mengabarkan Injil. Di mana-mana saudara ada kesempatan dia PI. Saya kagum saudara. Kami beberapa kali pergi ke conference di Jakarta, di Surabaya, naik pesawat ataupun di bis. Dia ini, aduh, padahal dulu itu kalau disuruh berdoa sudah di depan umum, dia bilang, saya ini tidak bisa Pak, sampai keringat semua keluar. Tidak bisa ngomong, macet saudara, disuruh doa di depan umum. Tapi setelah dia terima Tuhan Yesus, hatinya berkobar-kobar bagi Tuhan. Dan apa harga yang harus dia bayar, saudara? Dia seorang pengusaha sukses. Satu malam dia pamit sama istrinya mau keluar ke restoran, tapi tidak pulang, saudara. Lapor polisi, dicari tidak ketemu. 3 hari kemudian mayatnya ditemukan di hutan dengan luka tembak. Memang saya dengar, ya, saya waktu itu sudah kesini, saudara, bagaimana banyak orang mengancam dia karena dia itu terlalu berani untuk mengabarkan Injil. Tapi saudara, dia sebetulnya mengikuti apa yang Rasul ajarkan. Coba kita lihat kisah para Rasul pasal 4. Waktu itu saudara, para Rasul juga diancam, stop it, jangan lagi bicara tentang Yesus. Yesus yang bangkit, Yesus yang mati untuk menebus dosa-dosa manusia yang kemudian bangkit. Supaya cepat saudara, kita langsung baca aja kisah para Rasul 4 ayat 27 sampai 31. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus
hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Ini murid-murid sedang berdoa karena mereka diancam, saudara, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan